cari pesantren yang benar. Pesantren pun sekarang pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang gu, luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Yayasan Ali Abi Tholib Surabaya Ampel belum masuk. Pak Boy, kurang tuh masih. Yang paling jahat namanya Ansarud Daulah. Itu paling jahat. Kita ini kafir semua, kita ini. Boleh membunuh kita semua, walaupun kita orang Islam, karena kita menerima Pancasila. Kita ini mengikut tauhid, harus dibunuh, halal darahnya. Masjid pun boleh dibom, bunuh orang di masjid pun boleh. Namanya apa itu? Namanya Ansarud Daulah. Sing mending sedikit, rada mending titik, Ansarut Tauhid. Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Samudra, Mukhlas, non-muslim halal darahnya. Gereja, wihara, pura hancurkan, tapi orang Islam jangan. Orang Islam nggak boleh ngebom masjid, nggak boleh, tapi ngebom gereja harus malah. Namanya apa? Namanya Ansarut Tauhid. Nah, rada mending maning Salafi, rada mending maning Wahabi, rada mending radikale. Moga-moga di Indramayu, tapi sana sih aduh. Multazam tar nek. Siapa? Muazzam Kedung Wungu teroris, Masya Allah. Wong Kedung Wungu gaya banget nih. Kader Kedung Wungu baik warna teroris, gaya banget ya Allah. Jadi jangan-jangan si Sakrudin juga jangan-jangan. Saya minta pada kepolisian sekarang udah di Polda, coba cari apa itu jaringan teroris apa sekedar perilaku sendiri, mentok di situ, berhenti di dia, atau ada jaringan yang ada yang nyuruh, ada organisasinya, itu jangan-jangan. Itu sangat bahaya kalau ada yang nyuruh. Kalau hanya dia sendiri ya sudahlah. Hadirin yang saya hormati. Jadi tantangan kita di samping sekularisme, liberalisme, juga radikalisme dan terorisme. Di mana-mana dunia ini, Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nasrah, Muhajirin, itu namanya yang internasional, takfiri, jihadi, itu yang nama internasional itu. Jamaah Takfir wal Hijrah yang dibentuk oleh Syekh Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir tahun 69. Itu cikal bakalnya ISIS, mengkafirkan semua orang, namanya Takfir wal Hijrah. ISIS pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, pendiri ISIS itu anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv, Israel. Ayman Zawahiri yang ada di Kafir sudah mati sekarang, yang dulu pernah menggemparkan dunia dari Afghanistan, itu juga takfiri, jauh Takfir wal Hijrah. Kedung Wungu berketinggalan, hebat juga. Mudah-mudahan si Jibaya mudah-mudahan ya. Hadirin yang saya hormati. Dah, kembali. Pendidikan, begitu salah pendidikan, akibatnya fatal. Ayo, gampangannya contoh, gampang wis. Wong sing korupsi, pejabat korupsi, wong pinter atau wong bodoh? Ada yang salah dalam sistem pendidikan. Kadang-kadang penjahat juga pinter-pinter, teroris juga pinter. Azhari Nur, coba Azhari, Dr. Azhari, Nur top, itu yang pinter itu, kaya lagi. Pendidikan yang salah. Oleh karena itu hati-hati. Anak-anak kita mari kita jaga, kita bimbing, kita didik dengan yang benar. Dipesantrenkan, cari pesantren yang benar. Pesantren pun sekarang pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal
Boy Rafli BNPT 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Yayasan Ali Abi Thalib Surabaya Ampel belum masuk. Pak Boy, kurang masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Hati-hati nggih pesantren anak, hati-hati ya. Sing jelas-jelas beres, jelas-jelas lah pesantren anak sing jelas bebas, kempek, babakan, buntet, gedongan, lamun rada ngetan ya Tegarejo, Lasem, Lirboyo, sing jelas-jelas lah. Jelas-jelas aja luru pesan sing aneh-aneh, sing anyaran-anyaran lah. Sing jelas-jelas pun gimana manfaat nggih. Arjawinangun, mangga wis jelas-jelas warisannya ulama-ulama kibar, izam, aulia, ulama-ulama besar, Kiai Syatori, Kiai Abbas, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Harun Kempek, Kiai Said Gedongan, jelas keulamaannya. Itu aja jelas. Lirboyo dan seterusnya. Dah. Setelah Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu pada sahabat, satu lagi, belum cukup belum? Apa? Wal hikmah. Apa? Nah, sudah beribadah, baca Quran, punya karakter, punya akhlak, punya skill, punya ilmu pengetahuan sarjana lah, doktor ke SH ke, kemudian mempunyai wisdom, mempunyai akhlak, mempunyai hikmah. Nah niki torekot itu dalam rangka membangun hikmah kepada pengikutnya, tapi tidak gampang. Hikmah itu ada nurun mubashir, anzalullah ala qalbi man yasha, yaqdhifuhu Allah ala qalbi man yasha. Cahaya Allah yang langsung diberikan kepada hati manusia, itu namanya hikmah namanya. Paham betul? Jadi hati ini rada abot ngaji lagi. Hati itu kayak wadah, setiap hari mendapatkan khawatir, bisikan. Anak papat khawatir ilahiyah, pasti isinya hidayah warasyad. Khawatir malakutiyah, isinya ilmu. Khawatir bisikan dari malaikat, ilmu. Bisikan dari Allah, hidayah. Bisikan dari malaikat, ilmu. Khawatir syaitoniyah, bisikan yang bui siapa ku? Yuwaswisu fi sudur rinnas, menggoda, menggelitik, mengganggu. Yang paling jahat khawatir nafsaniyah, bisikan hawa nafsu. Ayo aja kalah, kok kenapa kalah, aja lawan. Ayo itu dorongan hawa nafsu itu. Kenapa kan kena berhasil, isun dong sebenarnya berhasil. Kenapa kan sing sukses, isun dong. Kenapa anaknya tangga sing lulus, anaknya isun dong sing lulus. Kenapa kan jadi DPR, isun dong sing DPR sebenarnya. Ini namanya bisikan hawa nafsu, khawatir nafsanya. Dosa apa dosa iki? Ini jare wong ngaji ihya niki. Dosae luwih gede tenimbang dosa lahir. Contoh, tapi ini aja digampangkan ya, ini contoh nih, aja digampangkan ya. Wong zina terus-terusan mboten, zina terus masa, mboten kan? Wong minum arak, minum terus, beli mandeg-mandeg, taman anak mandege, mata ini wong terus, masa terus-terusan anak mandege, toli anak getune, wong lakoni yang mata ini wong zina ada penyesalan. Ngerasa salah, tapi wong hasud, takabur, fitnah, adawah, baghdha, suudzon, ujub, sum'ah, riya, anak mandege belih. Ning pasar hasud, di masjid hasud, madrasah hasud, di rumah hasud, di latar hasud, di majlis taklim hasud, ya takabur. Tapi coba ini lagi berkaitan ke anak beli wong selingin marak, betul nonton kan?
Ini lagi judi, anak beli. Langka, tapi mau hasud anak beli. Ini lagi nengken lagi, anak beli mau hasud anak beli. Langka. Takabur hasud suudzon anak beli. Wong lagi suudzon. Hiqad, dendam, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, takabur, sombong. Anak beli lagi ngaji nih, anak beli. Nah itu. Oleh karena itu menurut ahli hakikat, menurut ulama muhakkikin, dosa wong takabur, hasud, hiqad, adawa, bagdo luwih gede tenimbang dosa wong zina, mateni wong nginum arak. Kenapa? Karena zina nginum arak apa? Tobatnya gampang, ngerasa salah. Tapi bakal hasud, ngerasa salah bener. Isu bener kan yang salah. Paham boten? Tapi bukan berarti saya meremehkan dosa zina lu ya, enggak. Ini jare ulama khawas. Ini pengajian wis dhuwur gini. Pengajian wis dhuwur. Jadi mari kita masih sakit, Pak. Lagi setengah tidur lah. Di kamar tuh ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, dulu pengusaha, ketua Golkar Jawa Tengah lah. Yang kelima Pak Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi almarhum. Ya 5 orang ini kita bisik-bisik ngobrol pelan-pelan, nungguin Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur duduk, tiba-tiba jagong. Mengko aku jadi presiden. Nanti saya jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget ini. Gus Dur udah konslet ini. Ternyata bukti buatan. Dari mana itu? Dari mana itu? Dari Allah. Sampai kenang bola. Gus Dur bukan kelihatan kan, bukan melihat. Gus Dur kan buta, nggak lihat, hanya mendengarkan bola. Prancis karo Spanyol baru mulai main. Nanti 1-0 Prancis menang. Betul 1-0 Prancis menang. Hanya mendengarkan. Walhasil itulah hikmah. Sayyidina Umar suatu ketika dapat surat dari gubernur Mesir Amr bin As. Isinya surat begini. Wahai Khalifah Amir Mukminin, sungai Nil di Mesir itu satu-satunya sungai di benua Afrika ini. Hanya satu sungai di seluruh Afrika itu. Sungai Nil di Mesir dulu kalau pas surut airnya, asad surut, berarti minta tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, dipakai perhiasan lengkap, dibuang. Nanti airnya datang dia hanyut, minta tumbal, jaluk wadal, jadi bahasanya wadal lah ya. Nah sekarang bagaimana? Sekarang lagi surut, bagaimana sikap kita? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sungai Nil, kali disurati, sungai disurati. Wahai sungai Nil, ini wonten sejarah wonten, bukan karangan kula mboten. Kalau kamu mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, enggak usah ngalir, kami tidak butuh kamu. Kami enggak butuh airmu, enggak usah ngalir kalau kamu ingin tumbal. Nih dibawa ke Mesir ya, dibuang ke sungai sana ya, dibawa ke Mesir, dilempar surut. Datang air tidak pernah surut sampai sekarang. Itu karomahnya Sayyidina Umar itu. Itu namanya orang ahli hikmah. Moga-moga semuanya ahli jamaah tarekat Syadziliyah tahta irsyad Isyraf Kiai Farid, mudah-mudahan semuanya min ahli hikmah. Insyaallah semuanya min ahli khair. Semuanya orang baik-baik, bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan hikmah. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten faedaipun. Terakhir kesimpulannya apa yang saya katakan, kesimpulannya ya, bahwa agama Islam itu agama yang membangun peradaban, membangun kemajuan, membangun akhlak, membangun ketertiban, membangun kita kesadaran kita ini bermasyarakat. Itu agama Islam tuh. Bukan hanya perintah sholat, puasa, zakat, hanya itu ya pasti sholat ya, pasti sholat ya, haji, umroh, baca Quran.
tapi juga membangun ketertiban masyarakat. Memerintahkan Islam itu agar masyarakat tertib undang-undang, saling menghormati, saling akur rukun, saling menyupport, saling mendukung untuk kebaikan. Agama Islam berarti membawa peradaban namanya, membawa kebudayaan, akhlak yang mulia. Bocah nom hormat karo wong tua, santri hormat pada kiai, rakyat hormat pada penguasa. Semuanya itu adalah merupakan kebudayaan namanya, budaya. Mari kita jadikan masyarakat Indramayu, Tegal Mulia masyarakat yang berperadaban dan berbudaya, mutsaqqaf dan mutahaddir dalam bahasa Arabnya. Insya Allah. Aja ngisi-ngisinaken anak wong bacok kiai ngisi-ngisinaken ya Allah. Se-Indonesia krungu kabeh manjing berita muazzam krungu kabeh wong Tegal kedung wong ana teroris ngisi-ngisinaken. Aja ngisi-ngisin. Masya Allah, Tegal Mulia karo kedung wong terkenalnya kayak kuwen. Lamun terkenal juara baca kitab se-Indonesia, juara pidato bahasa Arab, juara pidato bahasa Inggris, juara badminton, juara apalah, juara masak aja, juara menjahit. Bangga saya. Wah, juara menjahit dari ibu-ibu perempuan dari Tegal Mulia, bangga saya. Juara masak, juara badminton misalkan perempuan dari Kedung Wungu, wah bangga banget tuh. Juara teroris ya Allah. Aduh.